Halo, assalamualaikum. Selamat datang di Hartis Channel. Hari ini aku mau masak soto Betawi ala Mbak Harti ya, Lur. Untuk soto Betawi, bahan utamanya adalah daging sapi bisa, daging kambing juga bisa. Ini daging sapi dapat dari kurban ya, Lur, dapat jatah dari kurban. Jadi aku baru masak sekarang. Untuk yang kedua adalah bumbu yang dihaluskan. Untuk bumbu yang dihaluskan, aku beli bumbu yang udah jadi seperti ini di warung banyak teman-teman ya. Bumbu soto. Nah, ini aku beli 4 bungkus dan aku jadikan satu seperti ini. Lalu ada kemiri yang udah disangrai, terus bawang merah, bawang putih, dan jahe ya teman-teman. Ini jahe ada 2 ya teman-teman. Ini yang satu untuk dihaluskan dan yang satu nanti untuk merebus dagingnya. Dan untuk merebus daging, ini ada bahan aromatik seperti serai, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan tentu jahe. Oke, untuk selanjutnya bahan pendampingnya ada ini cabai untuk bikin sambal, lalu ini ada ketimun, terus wortel sama cabai rawit ya, cabai rawit hijau ya teman-teman, dan ini cuka untuk dibuat sebagai acar ya teman-teman untuk pendampingnya, dan ini ada kentang, nanti kentangnya digoreng ya teman-teman. Terus ada juga daun bawang, tomat, terus jeruk limau, dan bawang goreng. Dan untuk soto Betawi kali ini aku tidak menggunakan santan ya teman-teman, aku menggunakan susu bubuk. Susu bubuk yang banyak dijual di pasaran ya teman-teman. Dan ini adalah kecap manis. Kecap manis untuk pendamping. Oke, selanjutnya kita mau merebus daging dulu ya teman-teman. Untuk merebus daging kita geprek dulu. Ini aku udah mendidihkan air ya teman-teman. Airnya udah mendidih. Ini aku kasih serai, daun salam, daun jeruk, jahe yang digeprek, lengkuas digeprek juga, dan garam. Aduh, garamnya sedikit lagi, habis belum diisi lagi. Ini 1 sendok. Ini aku pakai garam Himalaya ya teman-teman, supaya lebih sehat. Dan karena ini udah mendidih, aku masukkan dagingnya, ini udah aku cuci, lalu tadi aku siram pakai air panas ya teman-teman. Bismillah. Tanganku bersih ya teman-teman, udah cuci tangan. Ini campur ya, ada jeroan, ada daging, pokoknya dapat dari kurban soalnya, dapat jatah. Oke, kita tutup kembali sambil menunggu dagingnya dan jeroannya matang. Aku mau menghaluskan bumbu-bumbu yang tadi harus dihaluskan ya teman-teman. Ini sambil nunggu dagingnya empuk, aku mau goreng kentang dulu ya teman-teman. Ini aku tambahin minyak. Nunggu minyaknya panas dulu, baru dimasukin kentangnya. Wih, deh. Itu yang ngambang paru, ya teman-teman. Kalau paru itu kalau direbus pasti ngambang karena dienteng seperti spon. Oke, kita tutup lagi biar empuk. Aku goreng kentangnya.
goreng kentang dan ngerebus daging. Aku mau bikin acar dulu. Ini dipotong kecil-kecil aja, kotak. Sesuai selera sih, kalau mau panjang ya nggak apa-apa. Kalau aku suka yang kecil-kecil. Ini nanti wortelnya kita siram dulu dengan menggunakan air panas ya teman-teman, biar nggak bau langu. Tapi kalau mau langsung juga nggak apa-apa sih, sesuai selera. Kalau aku lebih suka aku siram dengan air panas. Tapi jangan sampai matang. Biar masih dapat crunchy-crunchy-nya. Disiram aja dengan air, menggunakan air panas. Ini yang tengahnya nggak dipakai ya teman-teman. Hanya yang pinggir-pinggirnya saja. Tengah-tengah di blender. Jangan dicampur sama wortelnya teman-teman. Soalnya wortelnya nanti mau disiram pakai air panas. Biar nggak langu. Di sini aku nggak pakai bawang merah ya teman-teman. Biasanya kalau itu kan selera sih, mau pakai bawang merah boleh, nggak boleh. Kalau aku nggak usah pakai bawang merah. Kadang-kadang bawang merah juga suka nggak dimakan, nggak pada suka kalau bawang merah mentah itu. Yang doyan bawang merah mentah itu bojoku, suamiku, tapi suamiku nggak boleh makan acar karena dokter nggak boleh. Jadi ini nanti kalau masih ada sisa kan, kalau pagi-pagi mau sarapan buat nasi goreng atau bikin mie goreng kan bisa dipakai. Nanti bisa dimasukkan ke dalam kulkas, ditutup, wadah yang tertutup, dimasukkan ke dalam kulkas. Balik dulu kentangnya, udah mau matang teman-teman ya. Habis ini nanti kita goreng emping dulu. Karena soto Betawi itu kalau nggak pakai emping rasanya kurang gitu loh teman-teman. Lengkapnya, biarpun hanya sebagai pelengkap emping itu, cuman kalau nggak ada empingnya itu rasanya kayak kurang gitu. Ini udah matang ya teman-teman, diangkat. Di sini goreng emping. Goreng emping. Ini sekarang aku mau numis bumbu halusnya ya teman-teman. Sedikit minyak. Tunggu panas dulu pannya ya. Setelah ditumis, dimasukkan ke dalam dagingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tanek. Yang di dalam blender masih ada sisa-sisanya teman-teman ya. Nek jare wong Jawa digojagi. Sayang. Namanya ibu-ibu ini sayang, anak sisaan situ-situ sayang. Ini udah kering ya teman-teman ya. Tuh. Tinggal dimasukkan ke dalam dagingnya.
Dimatikan dulu kompornya ya teman-teman. Oke, masuk cemplung 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 cemplung. Kan aku mau bikin bumbu buat acar ya teman-teman. Ini aku kasih sedikit gula, itu garam, gula ya, garam, terus gula pasir, setengah sendok lah, sama cuka. Nanti dicampur air, kasih air sedikit, diaduk-aduk. Sebentar, ini air panasnya aku pakai buat ngerebus cabai untuk bikin sambal ya teman-teman. Ini kira-kira 1 menit atau 2 menit, nggak apa-apa. Nanti airnya dibuang ya teman-teman ini. Iya. Nah nih, masukin ke dalam bumbu yang tadi kita buat. Kalau nggak mau disiram pakai air panas juga nggak apa-apa teman-teman. Tergantung selera masing-masing ya, berbeda-beda. Kalau aku senangnya disiram sek. Dang panas. Wong Jawa ngomongnya dihalub-halubi. Terus timunnya campur. Jika muga-muga kebaan ya teman-teman ya. Wes. Diaduk. Ini sekarang aku mau ngiris daun bawang sama seledri. Irisnya ya, tipis banget ora, tebel juga jangan. Sedang aja, tergantung selera juga sih. Kalau aku kayak gini ngiris-ngirisnya teman-teman. Wes, bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang soto Betawi yang pakai daging kambing atau kaki kambing biasanya suka dikasih minyak samin ya teman-teman. Tapi aku nggak pakai minyak samin, ora ono minyak samin nih. Lupa teman-teman, ini tadi jeruk limaunya untuk pelengkapnya diiris belah dua dulu, nanti tinggal dikecerin di atas sotonya. Jeruk limau itu wangi kalau untuk nyambel, untuk bikin soto, nah, terutama soto yang dengan daging kayak soto Betawi gini cocok banget dipakein jeruk limau. Alhamdulillah teman-teman ya, ini udah mateng, dagingnya juga udah empuk, udah aku cobain tadi. Ini waktunya penyajian. Untuk penyajian pertama kita iris dulu. Ini taruh sini dulu sendoknya. Diiris-iris dulu kentangnya. Kentangnya selera, mau banyak boleh, mau sedikit boleh, karena untuk makan sendiri bukan buat jualan ya teman-teman yo. Lalu setelah kentang ini ada paru. Ini ada babat. Terus ini ada daging. Dipotong-potong. Ini karena masih panas, aku pakai capitan ya teman-teman, panas. Potong kecil-kecil sesuai selera, mau gede juga nggak apa-apa. Terus ini tomatnya kecil-kecil, soalnya tomatnya lagi mahal teman-teman. Jadi dapetnya tomatnya yang kecil-kecil, nggak ada yang gede, yang gede-gede larang.
Jadi aku belinya yang kecil-kecil. Dikasih daun bawang, seledri, terus bawang goreng, terus kecap sedikit. Wis. Terus kasih kuahnya. Tadi udah aku cobain, rasanya enak, gurih. Udah, dikasih acar. Mau pakai cabenya nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Terus dikecerin jeruk limau. Kita inuk nemen iki. Terus dikasih emping. Mau dihancurin nggak apa-apa, nggak dihancurin juga nggak apa-apa, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dicobain dulu kuahnya. Bismillah. Enak. Bismillah. Nih, dari tambah sigop nasi putih. Saya dijajali dagingnya. Wis empuk mau urung iki apa iki? Ini babat. Bismillah. Wes. Ini dagingnya sama acarnya tuh. Enak loh. Seger kayak acar. Sama tomat. Bismillah. Terima kasih teman-teman udah menyempatkan diri nonton Hartis Channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa subscribe ya teman-teman di channel di Hartis Channel. Like dan share dan selalu dukung Hartis Channel. Terima kasih. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.